Halo guys. Hai. Hai. Nah, kemarin kan kita habis ngebahas habis belajar materi distribusi normal kan. Mm-mm. Nah, sekarang tuh aku ada soal tapi ada yang nggak ngerti, bisa minta tolong nggak buat bahas bareng aja gitu. Boleh? Boleh tuh. Nah, ini soalnya bentar. Nah, soalnya kayak gini, jadi yang diketahui itu rata-ratanya 160, simpangan bakunya 7. Eh, ada ada A sama B. Kalau yang A-nya aku lumayan ngerti, tapi kalau ada salah-salah dikit tolong di ini ya, tolong dikoreksi lah. Boleh, boleh, boleh. Nah, langsung aja kita bahas dulu ya guys yang A-nya. Oke. Nah, kan tadi yang diketahuinya eh, untuk X-nya 170. Nah, habis itu untuk mu-nya kan 160. Nah, untuk sigmanya itu atau simpangan bakunya tadi kan 7 kan. Jadi kita langsung masukin aja ke rumusnya yang Z sama dengan 170 dikurang sama 160 dibagi sigmanya 7. Nah, dari ini kita nemu aja hasilnya 1,43. Nah, dari angka ini kita harus lihat dulu ke tabelnya. Ada tabelnya. Nah, dari sini. Tadi kan 1,43. Kita lihat barisnya yang bikin 1,4. Nah, di sini. Sementara untuk kolomnya di yang angka 3. Nah, kita nemunya jadi 4236. Nah, karena tabel ini dalam bentuknya desimal, jadi angka itu yang 4236 diiniin jadi 0,4236. Oke. Nah, di situ baru aja kita masukin 0,5 dikurang sama yang itu 0,4236. Nah, hasilnya itu Mm-mm. 0,0764. Tapi tadi yang ditanyakan itu presentasinya. Jadi si 0,0764 itu kita kaliin sama 100%. Nah, jadi aja hasilnya 7,64%. Nah, kayak gini aja. Setahu aku sih benar, Ki. Cuma aku teh ada lupa nih. Eh, aku tuh lupa. Kamu tuh kan tadi bilang pas udah nemu si 0,4236-nya itu, sama kamu langsung dikurangin sama 0,5 kan. Jadi 0,5 dikurang 0,4236.
Nah, si 0,5-nya tuh dari mana sih, Ki? Aku lupa. 0,5 itu lihat dari yang ini ya, gambaran tadi yang di atas kan mirip kayak gini. Jadi karena si tabel ini kan perlu, semua tabel ini kan peluang Z-nya. Iya. Jadi tadi yang 0,4236 itu kan yang bagian yang dihasilnya. Sementara yang kita Oke. cari itu yang bagian yang sini, sebelah sini. Nah, karena satu gambar ini itu nilainya sama dengan 1. Setengahnya itu kan sama aja kayak 1 dikali setengah, jadi setengah. Jadi 0,5 untuk keseluruhan ini jadinya 0,5. Jadi langsung aja 0,5 dikurang sama yang di hasil tadi yang ini, yang hitam. Oh, oke. Paham. Makasih, Ki. Ya, Sudah benar sama-sama. kok, Ki. Sudah benar. Oh iya, makasih. Nah, kalau yang B aku kurang ngerti, jadi gimana ya? Oke, aku bantu jawab ya. Tadi itu kan pertanyaannya nyari luas di antara 152 sama 165. Berarti kan di sini kita punya, bentar, kita punya X1 sama X2. Nah, kita tuh harus nyari masing-masing Z-nya. Jadi kita cari dulu buat yang ini X1, ini X2. Nah, kita cari Z1-nya ya. X1-nya kan 152, dikurang, tadi kan rata-ratanya 160 ya. Per simpangan bakunya tadi 7 kan. Nah, ini tuh jadi 1,14. Benar? Iya. Ya. Udah simpan dulu ya. Berarti, nah oh ya, ini kan jadinya min nggak sih? 152 dikurangi 160. Berarti ini min. Berarti yang Z1 tuh adanya di sini. Terus lanjut, kita hitung dulu yang Z keduanya. X kan 165, terus dikurangin 160, dibagi simpangan bakunya 7. Ini hasilnya 0,71. Positif kan, jadi Z2-nya di kanan. Gitu, dari sini kita langsung lihat ke tabelnya. Tadi kan Z1-nya sama dengan 1,14, Z2-nya sama dengan 0,71. Nah, buat yang Z1, berarti kan 1,14 tuh di sini. Berarti 0,3729. Yang Z2-nya 0,71, berarti di sini. 0,2612. Nah, ini tinggal ditambahin. Berarti jadi 0,6341. Ditanya sama kan persentasenya. Jadi ya sama, tinggal 0,341 dikali 100%. Jadi hasilnya 63,41%. Gitu. Ngerti gak? Oh ya, tapi tadi aku tuh ada yang kurang ngerti yang pas bagian 0,3729 sama yang 0,2612-nya. Kenapa langsung ditambahin ya? Jadi kan tadi tuh si kurvanya gini kan. Ini Z1, ini Z2. Nah, si peluang ini tuh kan buat nyari luas dari 0 ke Z.
Nah, yang ini tuh luas dari Z1 ya. Z1 tuh berarti kan yang ini. Ini min, sorry. Berarti kan yang Z1 yang ini kan. Aduh. Nah, itu luas yang ini. Yang 0,2612 itu luas yang ini. Nah, kita kan tadi nyarinya antara si Z1 sama Z2. Berarti ya buat nyari keseluruhan si ini kan berarti tinggal ditambah ya, gak? Ketiga. Iya, iya. Ngerti. Jadi jawabannya ini. Gitu. Oh, iya, iya. Guys, kalian ada yang punya contoh soal lagi nggak ya? Aku punya. Boleh. Boleh dong, boleh. Coba, oke. Coba kita lihat langsung contoh soal ya. Nah, di sini aku punya contoh soal. Kalau tadi kan kalian nyari luasnya kan, kalau nggak salah ya. Nah, kalau di sini aku punya contoh soal. Contoh soalnya tuh kayak gini. Carilah nilai Z dari kurva normal baku sehingga luasnya dari Z ke kiri 0,9732. Nah, berarti kurvanya tuh kayak gini nih. Aku jelasin dulu ya. Ini anggap aja simetris ya guys kurvanya. Nah, karena Iya, iya. diketahuinya tuh dari Z ke kiri 0,9732 luasnya, berarti Z-nya tuh otomatis ada di kanan dong. Kalau di kiri ya berarti arahnya ke kanan, bukan ke kiri. Berarti di sini Z-nya. Di sini tuh segini tuh 0,9732. Nah, buat nyari Z-nya tuh, kita tuh kan kayak cuma butuh dari sini sampai sini kan, dari 0 sampai Z. Nah, berarti kita tuh nggak butuh yang ini, yang sebelah sininya. Kayak yang tadi Eki bilang, berarti kalau dari segini satu, berarti ya segini tuh cuma 0,5 kan. Berarti tinggal si 0,9732 dikurangin sama 0,5. Hasilnya tuh 0,4732. Nah, buat tahu Z-nya, kita tuh kan nyari ini tuh 0,4732 tuh baru segini doang kan. Nah, buat nyari Z-nya, kita harus lihat lagi ke tabel yang tadi. Si tabel yang luas baku itu, luas normal baku itu. Nah, kita lihat kalau 0,4732 tuh di mana. Kita coba nyari 4732. Nah, berarti tuh ada di sini. 4732 ini 1,9. Ini kan 4732. Nah, berarti kita tinggal lihat kolomnya ini kolom berapa. Kolom 3. Berarti si nilai Z-nya itu 1,93. Gitu sih paling. Aku mau nanya, Kenapa? buat soal yang ini tuh kan si bentuk kurvanya gini. Gini kan. Nah, kalau misalnya ada soal si kurvanya tuh kayak gini, tapi yang diketahui luasnya, jadi kita sama kayak yang tadi nyari si Z-nya berapa. Itu gimana caranya? Oke. Bentar ya. Berarti aku coba bikin contoh soalnya lagi. Berarti kayak gini ya. Carilah nilai Z dan sorry. Dan kurva normal baku sehingga luasnya antara min Z dan Z sebesar 0,85. Aku coba bikin dulu itunya ya. Berarti si kurvanya. Kayak tadi kan berarti gini ya. Ini anggap aja simetris lagi ya, mohon maaf. Ini berarti di sini min Z. Di sininya Z kan. Nah, segini itu 0,85 kan tadi ya. Luasnya kan yang diketahui. Berarti Ya. segini anggap aja 0,85.
Nah, buat nyari Z-nya, karena udah diketahui luasnya, berarti kan 0,85 sama dengan L min Z, yang dari sini, dari 0 ke min Z, sama ditambahin sama LZ. Nah, karena aku tadi bilang, anggap aja ini simetris, berarti kan harusnya dari 0 ke Z sama dari 0 ke min Z itu sama, ya kan? Nah, jadi kita anggap aja min Z sama Z tuh sama. Jadi kita anggap aja min Z-nya jadi Z ya, biar gak usah gampang, gak usah susah-susah. Jadi, L min Z sama dengan LZ gitu. Kita anggap aja gitu. Ini, kita anggap gini. Makanya, karena tadi ada L min Z sama ditambah LZ, berarti kan jadi 2 LZ tuh. Berarti jadi 2 LZ sama dengan 0,85. Nah, buat nyari LZ-nya doang, kita bagi 2 dulu sih 0,85-nya. Berarti kita dapat 0,425. Nah, 0,425 ini tuh karena dibagi 2, berarti 0,425 ini tuh dari 0 ke Z doang atau dari 0 ke min Z doang gitu loh. Nah, buat nyari Z-nya, kita tetap harus lihat lagi si tabel yang tadi, karena yang ditanyainnya tuh si Z-nya kan. Yang hasilnya 0,425 tuh di mana. Nah, karena aku nemunya ini 0,425 aja, 3 digit di belakang koma, kita cari aja yang mendekati di sini yang mana gitu. Berarti kalau aku nemu tuh ini berarti kan 0,4251. Berarti ada di 1,4, Z-nya 1,4, sama kita lihat kolomnya lagi 1,44. Berarti Z-nya itu 1,44. Gitu sih paling yang aku tahu mah. Oke. Oh, oke, Gitu. oke, oke. Ngerti. Ya mungkin segitu aja kayaknya. Makasih banyak ini udah dibantu. Sama-sama aku juga makasih ya, karena kan dari tanya-tanya soal kayak gini bisa tambah ngerti. Ya. Kita juga tambah Oh ngerti. iya. Iya. Mm-mm. Ya udah. Ya, Paling ya, aku duluan ya guys kalau gitu. ya, Makasih makasih. ya. Ya, Oke, ya. dadah.